Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi Rabbil Alamin, wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini, amin. Wa kadza liman subiqa, begitu juga bagi orang-orang yang didahului bi ba'dis salati, dengan sebahagian salat. Orang yang didahului dengan sebagian salat. Masbuk itu artinya orang yang didahului. Kalau didahului artinya dia di belakang. Dia di belakang, tertinggal. Jadi imamnya sudah maju lebih awal. Maknanya masbuk beberapa rakaat. Pembahasan kita sebelumnya apa? Beberapa jamaah yang hadir ketika imam sudah selesai dari rakaat terakhir. Artinya kalau dia bergabung pun nggak bakalan dapat rakaat. Maka disunahkan bagi jamaah tersebut bersabar sampai imam salam, kemudian baru memulai sholat secara berjamaah kedua selama waktu masih luas. Nah, begitu juga di sini bagi orang yang dia didahului, artinya tertinggal, tidaklah sampai 4 rakaat. Bisa saja 1 rakaat, bisa saja 2 rakaat, bisa saja 3 rakaat. Itu maknanya didahului dengan sebahagian sholat. Waraja, dan dia berharap. Berharap dalam artian waraja, dia dan dia berharap. Berharap itu maksudnya apa ya? Bukan berharap ada keinginan, ada harapan, maaf ya. Waraja, dan ada harapan, itu mana berharap akan jamaah yudriku ma'ahum al-kulla, yang ia bisa mendapati bersama mereka akan seluruh salat. Itu harapannya begitu, kemungkinannya ada begitu. Jadi dia masuk ke dalam masjid, jamaah sudah dimulai 1 rakaat. Kemudian dia lihat di belakang ada 1 rombongan yang belum sholat. Mungkin kayaknya rombongan ini menunggu selesai jamaah pertama. Nah, bagi 1 orang ini yang berharap ada jamaah setelahnya, biarkanlah dulu orang itu sholat. Biarkan dia selesai. Nanti dia akan menumpang di jamaah kedua, karena kalau numpang di jamaah kedua dia bisa dapat dari awal. Tentu dengan syarat, apa syaratnya? Waktu masih lapang. Lakin qala syekhuna, namun berkata oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, inna mahallahu, sesungguhnya tempatnya sunnah berbuat demikian
sesungguhnya tempatnya sunnah berbuat demikian malam yafut bintidharihim fadilata awalal waqti, selama tidak terlewatkan ia seseorang, selama tidak terlewatkan ia seseorang dengan sebab menunggu mereka jamaah kedua akan fadilah awal waktu, atau waktu ikhtiar, atau waktu ikhtiar. Sawa'un fi dzalika ar-raja'u wal yakinu, bersamaan ada di dalam hal demikian itu pengharapan, artinya belum pasti, atau keyakinan, yakin akan ada jemaah. Berarti raja'u min az-zann. Nah, jadi kata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, kapan seseorang kapan seseorang sunnah untuk membiarkan selesai jamaah yang dia jumpai dikarenakan sudah tertinggal 1 atau 2 rakaat dan menunggu jamaah kedua. Dalam penungguan itu secara yakin karena dilihat ada orang yang akan jamaah, atau secara zon karena masjid itu masjid pinggir jalan, bahkan ada orang yang mampir. Apa syaratnya? Pelaksanaan jamaah kedua tidak lewat dari awal waktu, artinya dia tidak terlewatkan fadilah awal waktu. Kalau sekiranya dia bergabung dengan jamaah yang sudah berjalan, dia dapat fadilah waktu, lalu dia tunggu jamaah kedua, hilang fadilah waktunya, saat itu mendingan bergabung. Ternyata jamaah kedua bukan di awal waktu, tapi di waktu ikhtiar. Sedangkan jamaah kedua sudah keluar di waktu ikhtiar. Lebih baik gabung pada jamaah yang dia dapat 2 rakaat, 3 rakaat. Waktu ikhtiar tahu? Waktu ikhtiar salat zuhur kapan? 2:30. Oke, mungkin sulit untuk waktu zuhur. Kita mudah waktu asar. Waktu asar bermula ketika bayangan sudah 2 kali benda. Kemudian itulah waktu fadilah. Kemudian berlalu ukuran untuk solat, wudhu, azan, iqamah, jamaah, persiapan kira-kira 20 menit dari waktu azan, itu waktu fadilah, itu setengah jam. Kemudian dari setengah jam 20 menit tersebut mundur ke belakang sampai waktu kuning, itu habislah waktu ikhtiar, waktu asar secara ikhtiar. Kemudian dari kuning sampai hampir tenggelam matahari, waktu jawaz. Ketika dia sholat, separuh sholatnya di waktu tenggelam, tahrim namanya. Jadi waktu sholat itu dibagi kepada waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz, waktu makruh, waktu tahrim. 5. Nah, kalau sekiranya menunggu jamaah yang kedua ini akan menyebabkan dia berpindah ke waktu fadilah, sementara jamaah pertama di waktu fadilah, jamaah kedua di waktu ikhtiar, gabung saja ke depan. Jamaah pertama di waktu ikhtiar, jamaah kedua sudah di waktu jawaz, gabung dia ke depan. Tapi waktu jamaah pertama di waktu ikhtiar, jamaah kedua ini juga bakalan dilakukan di waktu ikhtiar, mendingan dia ikut jamaah kedua. Nah, bisa dapat dari awal. Begitu tempat pelaksanaannya menurut Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Titik. Wa afta ba'duhum, berfatwa sebagai mereka bi annahu, dengan sesungguhnya law qasadaha, jikalau bermaksud ia seseorang akannya berjamaah,
Pergi dari masjid, pergi jamaah ke situ. Pergi dari rumah ke satu masjid tujuan berjamaah. Falam yudrikha, lalu dia tidak mendapati jamaah. Sudah selesai ternyata. Karena ada sebagian masjid iqamah enggak pakai mic. Nah, ini mengkhawatirkan. Iqamah itu pakai mic juga lah, supaya bisa didengar informasi ini sudah iqamah. Maka dia tidak mendapati akannya jamaah. Maka ditulis baginya seseorang pahalanya jamaah karena hadis tentang hal tersebut. Karena ada hadis tentang hal tersebut. Ya, hadisnya di bawah. Ada li hadithin jumpa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang warid daripada ditulisnya pahala bagi orang yang pergi jamaah tapi dia tidak mendapati jamaah. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Man tawadda'a, siapa saja yang berwuduk, fa ahsana wudu'a, lalu dia memperbaiki wuduknya, summa raha, kemudian dia berangkat ke masjid, fa wajadan nasa, lalu dia menemukan manusia qad sallu sallu, sungguh telah salat. A'tahullahu, memberikan akannya seorang oleh Allah misla ajri man sallaha, seperti pahala orang yang melakukannya salat, au hadaraha, atau yang menghadirinya salat, yang tidak mengurangi demikian dari pahala mereka akan sedikit pun. Tidak kurang demikian dari pahala mereka sedikit pun. Jadi orang yang terlambat datang salat berjamaah, ketika dia datang ditemui jamaah sudah selesai, tidak ada lagi jamaah kedua setelahnya, hanya jamaah tunggal di masjid tersebut. Ketika dia minta pertemanan untuk ditemanin salat pun tidak ada yang mau menemanin, maka dia pun tetap mendapatkan fadilah salat berjamaah, tidak kurang dari fadilah yang diberikan kepada orang-orang yang ikut jamaah. Nah, dalam hadis yang lain diriwayatkan, selama dia tidak punya perasaan dalam hati ketika mau berangkat, ini bakalan jamaah sudah selesai, ini bakalan jamaah sudah pulang. Kalau dia punya perasaan seperti itu, ya nggak dapat fadilah jamaah. Artinya dia datangnya bukanlah terlalu telat waktunya. Tidak, jam memang realnya begitu. Biasanya orang qamat jam segitu. Tapi entah kenapa jamaah itu cepat iqamahnya. Oh, mungkin ada jenazah yang mau disolatkan. Akhirnya nggak ada qobliyah, langsung saja. Itu salah satu salah tempat itu. Azan, iqamah, nggak ada jeda. Kenapa ada jenazah? Itu salah tempat bersegera seperti itu. Mesti segerakan di rumah tadi. Ketika jenazah terbaring, cepat diproses. Bukan ketika sudah sampai di masjid, lalu cepat diproses. Akhirnya orang-orang hidup pun nggak sempat salat qobliyah. Asbab jenazah ini memang betul-betul kan nggak salat jenazah itu. Sampai sudah mati pun masih menghalang kebaikan untuk orang lain. Sudah mati, masih menghalang kebaikan untuk orang lain. Asbab jenazah dia, iqamah langsung dikumandangkan. Artinya orang masbuk. Kan nggak setiap orang tahu ada jenazah di masjid. Lalu kenapa? Imam masjid, pengurus masjid bertanggung jawab di masjid, langsung selesai azan iqamah. Kalau rumah kaget, kenapa yang cepat iqamah nih? Masuk dia ke masjid. Salat jenazah, salat sudah selesai. Dia temukan salat jenazah. Itu jenazah, hati-hati.
Jangan sampai jenazah kita. Nah, tapi kalau jenazah kita berharap ada orang yang tidak sholat jamaah, tapi karena ingin sholat jenazah dan sholat jenazah kita, dia pergi jamaah dulu. Itu memang jenazah bak berkah. Orang-orang yang biasanya sholat zuhur tidak jamaah di masjid, tapi dengan kehadiran jenazah dia, orang sholat jamaah awal. Ada juga yang hadir sholat jenazah tapi nggak sholat zuhur. Dia hadir sholat jenazah saja, sholat zuhur tidak. Khair. Titik. Wa tudraku fadilatut taharrum. Didapati fadilah takbiratul ihram bersama imam. Bismillah. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Wa tudraku fadilatut taharrumin. Didapati fadilah takbiratul ihram ma'a imamin bersama imam, bihudurihi dengan hadirnya, artinya makmum, at-taharruma akan takbiratul ihram. Wastighalim bihi, dan langsung menyibukkan diri dengannya takbiratul ihram, akibat setelah taharrumi imami, takbiratul ihram imamnya, min ghairi tarakhin, dari tanpa ditunda. Fa illam yahdurhu, maka jika dia tidak hadir akannya takbiratul ihram, jika dia tidak hadir akannya takbiratul ihram, au tarakha, atau dia menunda-nunda, fatathu, maka terlewatkan akannya seseorang fadilatuhu, fadilahnya takbiratul ihram. Titik. Coba lihat di dalam fadilah takbiratul ihram. Kama fil hadis. Jumpa dalam kurung di dalam kama fil hadis. Man shalla arba'ina yawman fi jama'atin, siapa saja yang salat, man shalla lillah, siapa saja yang salat karena Allah selama 40 hari secara berjamaah, yudrikat takbiratul ula, dia mendapati takbir pertama, takbiratul ihram bersama imam, kutibalahu bara'atan, ditulis baginya 2 kebebasan, bara'atun minan nar, kebebasan daripada api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan kebebasan dari sifat munafik. Jadi selama 40 hari dia mendapati takbiratul ula. Maka dibahas oleh ulama fikih bagaimana kategori seseorang dapat takbiratul ula tersebut. Didapati fadilah takbiratul ihram bersama imam dengan hadir ketika imam baca takbiratul ihram. Itu syarat pertama. Ketika imam takbiratul ihram, dia sudah hadir di shaf. Yang kedua, setelah imam takbiratul ihram, dia langsung menyibukkan diri takbiratul ihram setelah imamnya, enggak pakai entar. Nah, min ghairi tarakhin, dari tanpa ditunda, enggak pakai lama. Maka dapatlah dia fadilah.
Tapi apabila dua syarat ini tidak cukup, dia tidak hadir ketika imam baca takbiratul ihram dalam shaf, atau dia hadir tapi dia menunda, dia enggak langsung takbiratul ihram setelah imam, tapi dia senyum dulu, dia lihat di kanan dulu, lihat kiri dulu, fatathu fadilatu, terlewatkan akannya seseorang oleh fadilah takbiratul ihram. Naam, iya, yuktafaru lahu, dimaafkan baginya seseorang akan was-was yang ringan. Nah, itu dimaafkan. Setelah imam takbiratul ihram, dia takbiratul ihram, tapi takbiratul ihramnya itu enggak jadi-jadi, asbab was-was. Nah, kalau was-wasnya enggak berat, ringan, itu masih dianggap dapat takbiratul ihram bersama imam. Tapi kalau was-wasnya berat, maka hilanglah fadilah takbiratul ihramnya. Wa idraku tahrumil imam fadilatun mustaqillatun ma'murum biha likaunihi saffatus shalah. Mendapati takbiratul ihram bersama imam, mendapati takbiratul ihram bersama imam, itu fadilah yang berdiri sendiri. Fadilatun mustaqillatun, fadilah yang berdiri sendiri, yang diperintahkan dengannya fadilah. Karena keadaannya takbiratul ihram adalah inti dari salat. Karena keadaannya takbiratul ihram adalah inti dari salat. Wali anna mulazamatahu, mulazamahu, dan karena sesungguhnya melaziminya takbiratul ihram, melaziminya takbiratul ihram, arba'ina yauman, selama 40 hari, arba'ina yauman, selama 40 hari, yuktabu lahu, maka ditulis baginya seseorang, bara'atu minan nar, kebebasan dari api neraka, wa bara'atu minan nifaq, dan kebebasan dari sifat munafik, sebagaimana dalam hadis. Ini yang dilazimkan di sebagian daerah, yaitu salat 40 hari namanya. Orang kampung bilang salat sembayang 40. Sembayang 40. Biasanya selesai itu malam takbiran. Malam takbiran selesai. Ada juga sesinya subuh lebaran. Maka bermulalah tanggal 19 Sya'ban. 19 Sya'ban masuk ke surau. Nah, bawa kasur, bawa kompor, bawa perlengkapan. Kemudian nanti seorang imam yang imamin salat 40 hari. Maka mereka kalau belum lengkap jamaahnya enggak takbir dulu. Tunggu. Sana mana? Sudah belum? Sudah. Baru salat. Memang betul-betul dijaga takbiratul ihram selama 40 hari. Ditungguin. Nah, mencari itu ditungguin. Tapi kondisi yang terjadi akhir-akhir ini adalah pelaksanaannya, waktu-waktu kosongnya nggak ada isi-isian dengan ilmu agama. Karena tidak diisi dengan pelajaran-pelajaran agama, motivasi agama, akhirnya diisi dengan cerita-cerita. Akhirnya cerita siapa? Menantu orang, menantu baru orang, cerita menantu fulan, minta fulan, isinya ghibah semuanya. Kemudian diisi dengan lomba-lomba barang mewah. Ada yang anaknya ngantarkan lauk
Nah, anak si fulan nggak ngantarin lauk, cerita tuh anaknya kok nggak datang-datang ya. Itu bahasa-bahasa yang ada. Nah, itu biasanya yang tarikat Satariyah. Tarikat Naksabandi juga sama. Satariyah, Naksabandi di Kota Padang, yang saya tahu di Pariaman, di Taluk, Lintau, kemudian daerah kampung saya itu salat 40 hari. Bahkan di daerah Malalo, Masya Allah, ketika salah satu kawan jadi imam salat 40 hari di Malalo, lalu kami udah liburan Ramadan berkunjung ke situ pakai motor. Karena yang imamin itu adalah santri kita suruh jadi imam. Kita pakai gamis. Pas pula gamis kami dongker kedua-duanya. Akhirnya mufarokoh sebagian jemaah pulang dia. Kenapa? Imamnya Syiah. Itu awal-awal muncul jubah dulu. Sampai orang menganggap yang pakai jubah itu Syiah. Karena kami pakai jubahnya dongker kayak hitam. Bilanglah Syiah, mufarokoh jadinya. Ini salat jamaah di rumah. Nah, itu salah satu usaha di masyarakat bagaimana bisa mendapatkan bebas daripada sifat munafik, bebas daripada api neraka. Mereka bikin solat 40 hari setiap tahun. Itu ala kulli hal khair, bagus. Tapi yang membatasi hanya 40 hari itu yang nggak bagus. Tapi dibuat program seperti itu di daerah-daerah yang sulit berjamaah, itu perkara yang bagus. Wakila yahsulu fadilatut taharrum biidraki ba'dil qiyam. Dapat fadilah takbiratul ihram dengan mendapati sebagian berdiri. Jadi fadilah takbiratul ihram yang penting dapat berdiri dengan imam. Imam masih berdiri, kita bergabung takbiratul ihram. Baik ketika imam baca Fatihah atau imam baca surah, kita dianggap sudah dapat fadilah takbiratul ihram. Wa yundabu tarkul isra, disunahkan meninggalkan bergegas. Wa in khafa fautat taharrum, walaupun seseorang khawatir kelewatan fadilah takbiratul ihram. Walaupun besarnya fadilah takbiratul ihram itu 40 hari lamanya bisa dibebaskan dari sifat munafik dan dari api neraka, tapi untuk mendapatkannya kalau sampai terburu-buru, sampai berlari-lari, itu tidak sunnah. Tidak disunahkan. Bahkan kalau sampai wuduknya acak-acakan demi mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama imam, tidak sunnah sama sekali. Nah, disunahkan untuk tidak bergegas. Bergegas maksudnya adalah berjalan cepat atau berlari ketika menghadiri sholat jamaah supaya dapat takbiratul ihram bersama imam. Tuh udah qamat tuh, qamat. Fadilah takbiratul ihram bersama imam, lari dia. Sampai sendalnya pesolat nggak jumpa di mana. Nah, itu tidak dianjurkan. Bukan berarti tidak dianjurkan bergegas di sini, cepat dia datang ke masjid sebelum waktunya. Bukan itu makna isra. Bukan itu makna isra. Ini sebelum azan dia ada jalan ke masjid. Karena baca kitab tidak sunnah bergegas, akhirnya tunggu azan dulu baru dia ke masjid. Sebelum azan nggak mau dia. Kenapa? Tidak disunahkan bergegas. Atau disunahkan meninggalkan bersegera. Bersegera itu bukan artinya cepat berangkat, tapi bersegera maksud di sini adalah berjalan cepat, apalagi sampai berlari. Walaupun dia khawatir terlewatkan fadilah takbiratul ihram bersama imam, tetap dianjurkan untuk tidak cepat dalam.
Wa yusannu li imamin wa munfaridin tidaru dakhili mahallis salah. Disunahkan bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian menunggu orang yang masuk ke tempat sholat, menunggu orang yang sudah masuk ke tempat sholat, muridan iktida'a bihi, keadaan orang tersebut berkeinginan mengikut dengannya seseorang di dalam rukuknya dan tasawuf akhir karena Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan bagi imam, bagi orang yang sholat sendirian, menunggu orang yang sudah masuk ke tempat sholat, hal keadaan orang masuk itu berkeinginan mengikut dengannya seseorang. Fir ruku', fi itu kemuta'alanya kepada intizar. Di mana ditunggu? Di waktu ruku'. Kenapa ditunggu di waktu ruku'? Supaya orang yang sudah ada di dalam itu bisa dapat rakaat tersebut. Dan sunnah juga ditunggu di tasawuf akhir. Kenapa di tasawuf akhir? Karena kalau dia dapat tasawuf akhir, dia akan dapat berjamaah. Dua tempat penungguan. Lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tatwil, dengan tidak memanjangkan solat begitu lama. Tatwil, memanjangkan solat begitu lama, dan tidak membeda-bedakan antara yang masuk. Tidak membeda-bedakan bila tamyiz, ta'ata kepada tatwilin, bila tatwilin wa bila tamyizin, tidak melamakan solat dan tidak membeda-bedakan antara orang yang masuk walaupun dibedakan karena faktor ilmu. Tidak boleh. Maka ketika kita sujud, Allahu Akbar, berbunyi telapak kaki yang berjalan agak tergesa-gesa atau terdengar berisik, bunyi telapak kaki atau bunyi gemuruh orang merapikan shaf. Kita tunggu dulu, tunggu lagi, kira-kira tenang semuanya, baru sami Allahu liman hamidah. Jadi supaya dapat rakaat tersebut bagi orang yang tadi berusaha dan dia sudah di dalam masjid. Nah, jadi yang ditunggu itu orang yang sudah di dalam masjid, kemudian tidak lama menunggunya, kemudian tidak membeda-bedakan, baik dibedakan karena faktor ilmu, apalagi kalau bukan faktor ilmu. Wa kaza fi sajdatis tsaniyah, begitu juga sunnah ditunggu pada sujud kedua. Untuk apa ditunggu? Liyal haq, supaya bisa menyusul. Muwafikun takhallafa li itmami fatihatihi. Menunggu si muwafik, supaya bisa menyusul oleh si muwafik yang dia takhalluf demi menyempurnakan Al-Fatihahnya. Si muwafik yang takhalluf demi menyempurnakan Al-Fatihahnya. Jadi kita tahu salah satu jamaah kita adalah itu seseorang yang susah baca Al-Fatihah karena merasa nggak tepat makhrajnya, nggak sesuai sifatnya, rasa-rasa nggak terdengar oleh telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nggak sampai nafasnya, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terdengar oleh telinga, orang suasana agak bising nggak bakalan bisa. Nah, dia beranggapan mesti terdengar oleh telinga setiap hurufnya.
Pada suasana agak bising. Akhirnya imam sudah rukuk, dia Al-Fatihah. Imam sudah i'tidal, dia masih Al-Fatihah. Imam sujud pertama, dia masih di Al-Fatihah. Imam di tasawuf, duduk antara dua tasawuf, dia masih di Al-Fatihah. Imam di sujud kedua, dia masih dalam Al-Fatihah. Kalau dia sempat rukuk bersama imam, kalau dia sempat rukuk ketika imam di sujud awal, salah lagi. Ketika dia sempat rukuk ketika imam di sujud kedua, maka dia dianggap dapat rakaat. Nah, sekarang kita merasa dia belum rukuk, maka bagi imam sunnah menunggu sujud kedua, lama dikit. Walau Allah Akbar. Kedengaranlah imam. Oh, sudah rukuk imam saya baru. Allahu Akbar. Karena imam makmum yang muafiq tadi sudah rukuk. Kalau dia sudah rukuk, imam masih sujud, dia boleh melanjutkan salatnya. I'tidal, sujud, dun tasujud, sujud, naik ke atas. Ketika naik ke atas, imam dah hampir di penghujung surah, terlambat lagi dia Al-Fatihah, maka imam tunggu lagi di sujud kedua. Itu sunnah. Naam, la kharija an mahalliha. Tidak sunnah menunggu orang di luar dari tempatnya sholat. Dia belum masuk dalam musholla, dia belum masuk dalam masjid. Wa in sawral masjidu, walaupun kecil masjidnya, itu tidak sunnah ditunggu. Tidak sunnah ditunggu orang yang masuk yang biasa terlambat. Tidak juga orang yang masuk yang biasa terlambat. Tidak juga sunnah ditunggu orang yang biasa menunda takbiratul ihram sampai rukuk. Tidak sunnah menunggu orang yang menunda-nunda takbiratul ihramnya sampai rukuk. Dia sudah dari tempat sholat, cuma dia nggak mau sholat dulu. Dia biarkan imam baca Al-Fatihah, dia biarkan imam baca surah. Kira-kira di penghujung surah dia mau takbiratul ihram. Ternyata takbiratul ihramnya bermasalah. Pas takbiratul ihram keluar dahaknya, akhirnya buang dahak dulu dia. Nah, lalu imam sudah rukuk, terdengar orang tadi mau takbiratul ihram, maka dianjurkan imam cepat bangkit dari rukuk supaya dia enggak dapat rakaat. Bal yusannu adamu zajran lah. Bahkan disunahkan tidaknya menunggu sebagai teguran baginya seseorang. Sebagai teguran baginya seseorang. Itu berkata Imam Al-Fawrahni, yahrumul intidaru lit-tawaddudi. Haram hukumnya menunggu karena dasar kasih sayang. Haram hukumnya menunggu karena dasar kasih sayang. Kita tunggu seseorang itu karena kita sayang sama dia, itu enggak boleh. Wa yasannu lil imami takhfifus salati ma'a ab'adin wa hayatin. Disunahkan bagi imam meringankan salat beserta melakukan ab'ad salat dan hayat salat. Bihaisu, dengan sekiranya la yaktasiru alal aqal, tidak membatasi ia seseorang di atas batasan minimal, wala yastawfil akmal, dan tidak mencukupkan atau memenuhi batasan maksimal. Itu makna takhfif salat. Sunnah bagi imam mentakhfif salat artinya tetap melakukan ab'ad salat, tetap melakukan hayat salat. Antara hayat salat membaca doa iftitah. Jadi imam sunnah baca doa iftitah.
Di antara ab'ad salat membaca surah. Di antara ab'ad salat membaca surah-surah tertentu pada salat-salat tertentu. Di antara ab'ad salat, di antara hayat salat adalah membaca Subhana rabbil azimi wa bihamdih ketika ruku'. Nah, membaca Subhana rabbil azimi wa bihamdih itu minimalnya berapa? 1 kali. Tidak boleh dicukupkan dengan batas minimal. Maksimalnya berapa? 11 kali. Tidak boleh juga dilengkapi 11 kali, tapi 3 kali. Subhana rabbil azim ya bihamdi, subhana rabbil azim ya bihamdi, 3 kali. Bukan berarti mentakfif salat itu ayatnya dikorting 1 kalimat 2 kalimat. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Karena waktu udah mau terlambat salat, jadi supaya takfif, jadi dikurangi 1 kalimat. Kurangi beberapa kalimat itu enggak sunnah. Ya kan, San? Enggak sunnah itu. Takfif itu enggak sunnah. Jadi sunnahnya itu takfif salat, maksud sini adalah bacalah batasan-batasan yang minimal maksimal, yaitu 3 kali Rabbana walakal hamdu mil'as samawat sampai habis, Subhanallah azimi 3 kali, Subhanallah a'la 3 kali, kemudian surah sesuai dengan anjurannya, kecuali ar-radiya bitatwilihi, bahwa rela, bahwa senang, bahwa setuju dengan memanjangkannya oleh jamaah-jamaah yang terbatas, seperti yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya. Sunnah bagi orang yang telah lalu, nah itu, wa sunnah liman marra, yaitu orang yang jamaahnya terbatas, menyampaikan keikhlasannya salat dilamakan secara lisan, kemudian tidak ada harapan bertambah jamaah di pertengahan salat, masjidnya bukan di pinggir jalan. Itu beberapa syarat yang disepakati, yang disampaikan oleh musannaf di pembahasan rukun salat di awal. Maka itulah maknanya di sini, kecuali jika rela dengan memanjangkannya rukun-rukun atau salat oleh mahsurun, jamaah terbatas. Titik. Wa kuriha lahu tatwilun, dimakruhkan baginya seseorang melamakan. Melamakan maksudnya terlalu lama. Dengan menunggu tadi itu sudah melamakan sebetulnya, tapi ini terlalu lama. Walaupun dia bertujuan menyusulnya orang-orang lain, jamaah-jamaah lain. Titik. Itu tujuannya, tetap hukumnya makruh. Kenapa? Karena dengan menyusulnya yang lain itu ada kaidah bagi yang lain. Bagi makmum yang menyusul itu ada aturan yang sudah diatur oleh syariat. Jadi tidak usah kamu ikut dalam mengambil andil hal-hal seperti itu. Seperti yang kita dengar dari imam misalnya. Aturan bagi imam adalah membaca takbir intikal ketika mulai bergerak. Katakanlah dari i'tidal mau ruku, itu mulai bergerak, mulai takbir intikal, Allahu Akbar. Sebagian mengatakan, saya tahu itu kok, tapi saya nggak baca. Gunanya untuk apa? Supaya makmum saya bisa sujud ketika saya sudah sampai di bawah. Itu artinya seorang imam yang tidak menunaikan tuntutan syariat kepadanya, sebenarnya dia pikirkan orang lain supaya tertunai tuntutan syariatnya. Itu nggak tepat. Bagi makmum ada tuntutannya, bagi kamu imam ada tuntutannya. Jadi tidak ada bahasa mengakal-ngakali bagaimana makmum ini
bisa bergerak setelah kita sampai pada rukun yang sempurna. Sujudlah dia sempurna, baru Allahu Akbar. Otomatis makmumnya turun ketika dia memang di rukun yang sempurna. Makmumnya mengikuti sunnah, tapi dengan cara seorang imam meninggalkan sunnah, itu bukan perkara yang dianjurkan. Mereka punya aturan, kamu punya aturan. Kalau kamu dengan aturannya kamu, mereka dengan aturannya mereka, itu akan sejalan baru sempurna. Tapi apabila menunaikan sebuah sunnah bagi makmum, lalu imam mengorbankan sebuah sunnah, itu bukan anjuran. Nah, kalian di sini makruh bagi imam melamakan sholat walaupun tujuannya menyusulnya jamaah yang lain. Jamaah yang lain punya aturan. Apa aturannya yang kita bahas kemarin? Bukan kemarin, barusan. Apabila dia masuk ke dalam masjid dan menemukan jamaah sudah berjalan, kalau mereka ramai, sunnah dibiarkan jamaah itu berlalu dan bikin jamaah yang kedua. Kalau dia sendirian dan waktunya masih di waktu fadilah atau waktu ikhtiar, kalau punya harapan ada jamaah, dia sunnah untuk membiarkan jamaah itu berlalu. Tapi kalau tidak, dia bergabung di mana saja dia bisa mendapatkan. Itu aturannya untuk akharin itu. Naam. Walau ra'a musallin nahwa harikin khaffafa. Jikalau melihat oleh orang yang salat akan seumpama kebakaran, maka dia mentakhfif salatnya, meringankan salatnya. Pada subuh Jumat seorang imam selesai baca Al-Fatihah rakaat pertama, kemudian dia mulai baca surah As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kemudian terdengar di luar masjid ribut masyarakat. Kebakaran, kebakaran. Bahkan ada yang mau masuk ke dalam masjid mengambil mic untuk mengumumkan kebakaran. Nah, imamnya santai aja dia. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum. Sampai rakaat kedua Al-Insan, salam dari kiri kanan, dah hangus rumah orang. Nah, diucapkan cap jempol kepada imam karena tidak terpengaruh dengan suasana di luar masjid, tidak terpengaruh dengan dunia. Nah, set jempol kebalik maksudnya. Tidak punya kepedulian maknanya. Bukan disanjung, tapi seorang imam yang tidak tahu kepedulian. Oh, berarti kamu telah mengutamakan dunia daripada akhirat berarti. Kenapa sholat yang dikorbankan gara-gara kebakaran? Itu kan pemikiran yang kayak benar juga itu. Jangan agama itu bukan pakai pemikiran sendiri. Agama itu pakai dasar biar jelas. Kalau pakai pertimbangan-pertimbangan sendiri, benar juga itu ya. Kenapa mesti sholat dikorbankan demi yang terbakar? Itu kan dunia. Ini sholat penting dunia akhirat. Ya juga itu ya. Kalau secara logika bisa saja iya. Tapi secara sunnahnya, sunnah untuk ditakfif. Dari ayat Alif Lam Mim Sajadah tadi berpindah kepada Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun na'budu. Maka kedua daripada hal ata 'alal insan berpindah kepada Qul huwallahu ahad. Selepas itu enggak ada la ilaha illallah 10 kali, langsung copot sarung. Kemudian muazin kumandangkan azan lagi di tempat kebakaran, karena azan akan memadamkan kebakaran. Kemudian yang lain dengan syariatnya, yaitu mengambil air untuk menyiram. Bukan dipercepat sholat hanya bagi nonton. Nah, itu nggak usah. Dia ikutin cepat-cepatan sholat. Sholat dipercepat, sampai situ mana kebakaran, toko siapa? Sebentar lagi itu ke sebelah apinya. Dia pegang sajadah, sebentar lagi ke sebelah apinya. Itu kebakar, masih ada orangnya. Masya Allah, masih tidur dalam api yang kebakar begitu. Nah, itu nggak sunnah. Kalau kamu hanya datang berkomentar, nggak sunnah. Ambil ember, siram. Nah, wahal yalzamu amlah, pertanyaannya, apakah wajib atau tidak?
Jikalau orang salat melihat seumpama kebakaran, maka dia akan takfif. Pertanyaannya, mentakfif salat itu wajib atau tidak? Dua pendapat. Walladhi yattaji'u annahu yalzamuhu. Pendapat yang kuat, walladhi yattaji'u, pendapat yang kuat adalah sesungguhnya takfif wajib ia akannya seseorang. Wajib hukumnya mentakfif salat untuk menyelamatkan hewan muhtaram. Menyelamatkan hewan muhtaram. Walaupun itu kambing yang diselamatkan, apalagi manusia. Wa yajuzu lahu, dan boleh ia takfif baginya seseorang, li'inqadhi nahwi malin, untuk menyelamatkan seumpama harta. Kazalik, seperti demikian juga. Titik. Jadi kalau yang kebakar itu toko, boleh dia takfif salatnya. Tapi yang kebakar kandang kambing, wajib dia takfif salatnya. Karena kalau toko yang terbakar, ya lenyap harta saja, tidak ada nyawa yang melayang. Tapi kalau sekira kandang kambing, itu makhluk hidup yang akan mati. Demi menghormati nyawa, wajib mentakfif salat. Apalagi kalau yang terbakar itu adalah perkemahan, asrama dan sebagainya. Titik. Wa man ra'a hayawanan muhtaraman yaqsuduhu zalim. Siapa saja yang melihat hewan muhtaram menuju bermaksud kepadanya hewan oleh orang zalim. Bermaksud akannya hewan muhtaram oleh orang zalim. Ada orang zalim yang mau membunuhnya, yang mau menyakitinya, au yariq, au yagriq, atau sedang tenggelam. Orang yang melihat hewan muhtaram yang sedang tenggelam, lazimahu takhlisuhu, wajib akannya seseorang menyelamatkannya hewan. Wajib akannya seorang menyelamatkannya hewan dan menunda solat, atau membatalkannya solat in kana fiha, jika dia berada dalamnya solat, wajib dibatalkan. Solat duha, apalagi solat sunat. Solat wajib saja, wajib dibatalkan. Tapi apabila dia lihat adalah malan, harta yang dituju oleh orang zalim, ada seseorang yang mau menghancurkan sebuah mobil, membakar sebuah motor, maka dia boleh menyelamatkannya, menunda solat, atau boleh baginya demikian membatalkan solat kalau dia sudah sedang solat. Tapi dimakruhkan baginya membiarkannya. Nah, berarti boleh di sini maknanya sunnah. Sunnah dia batalkan solatnya, sunnah dia tunda solatnya kalau melihat ada harta dituju oleh orang zalim karena ingin dirusak. Nah, ini berhubungan dengan harta yang tidak ada nyawa. Harta yang tidak ada nyawanya. Tapi kalau harta yang ada nyawanya, wajib hukumnya. Titik. Wa kuriha ibtida'u naflin ba'da syuru'il muqimi fil iqamati. Dimakruhkan memulai salat sunat setelah masuk orang iqamah di dalam mengumandangkan iqamah. Jadi mukim di situ maknanya orang iqamah, walaupun tanpa izin dari imam. Walaupun iqamah itu tanpa izin dari imam. Jadi sunnah iqamah itu atas perintah imam sebetulnya. Tapi hari ini daripada membuat sebuah perkara yang membimbangkan, supaya menjadi pertimbangan bersama, maka dibikinlah jadwal iqamah yang diketahui oleh seluruh makmum pakai jam dinding. Fa in kana fihi,
Maka jika ada ia seseorang sedang salat sunat, atammahu, niscaya dia sempurnakan akannya salat sunat tersebut. Illam yakhsha, jika dia tidak khawatir, bi'itsmamihi, dengan menyempurnakannya salat sunat akan terlewatkan jamaah. Wa illa, jika dia tidak khawatir, artinya khawatir kalau dia selesaikan salat sunatnya bakalan salam imamnya di salat jamaah. Kenapa emangnya? Karena salat jamaahnya 2 rakaat, salat sunatnya juga 2 rakaat. Dia baru mulai ketika orang iqamah dan bacaan imam lebih cepat pada bacaan dia. Ada kemungkinan dia salam daripada salat sunnahnya, imam sudah lebih awal salam. Pada saat itu sunnahnya adalah qata'ahu nadban, membatalkan ia seorang akannya salat sunnah, hukumnya sunat, wa dakhala fiha, dan dia masuk dalam salat jamaah. Ma lam yarju jama'atan ukhra, selama dia tidak berharap adanya jamaah kedua. Selama dia tidak berharap adanya jamaah kedua. Tapi kalau menurut perhitungan dia dapat jamaah kedua, ada harapan dan jamaah kedua, maka sunnahnya dia selesaikan saja sunnahnya. Bahkan kalau sampai jamaah kedua itu lebih afdal daripada jamaah pertama. Titik. Nah. Itu kalau disambung panjang. Di ke depan aturan bagaimana seorang masbuk dianggap mendapatkan fadilah salat, dianggap mendapatkan 1 rakaat. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.